misalnya saya makan daging babi, masuk neraka apa enggak, Nandar? Yonatan Nandar. Tidur dia. Tidur dia. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Kalau saya makan daging babi itu masuk neraka atau tidak? Jadi sama aja, jangan coba, artinya jangan luga terus yang ditanya. Kalau saya bertanya, bagaimana caranya? Iya, begini, kalau dalam Islam itu begini. Misalnya begini ya, ada aturannya. Tidak boleh makan babi, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Nah, konsekuensinya ketika ketika pelanggaran itu kita lakukan, maka ada konsekuensinya, ada konsekuensi hukuman yang harus kita terima. Analogi sederhananya kira-kira begini ya, kalau ke Islam. Analogi sederhananya, kalau misalnya aturan lampu merah itu kita harus berhenti, terus kita langgar, ya kita ditangkap melanggar begitu kan, kira-kira gitu. Tambahin Bang. Ya, silakan. Tambah. Jadi Bang Debata, kalau di Islam itu ngikuti hukum terutama yang diajarkan Yesus itu loh Bang. Pertama, mengisahkan Allah tanpa syarat. Yang kedua, bertakwa pada seluruh aturan hukum dari Allah. Yang tiga, berbuat kasih, beramal saleh sebagai jalan keselamatan. Gitu Bang. Jadi, yang menjadi pertanyaannya apa? Apa ya? Ya, artinya kalau melewati semua yang sudah diatur itu berdosa, dan berdosa itu ya ada konsekuensinya yang harus diterima. Oh gitu. Tapi kita ingin mencari tahu gini, sejak kapan itu, misalnya babi itu haram itu sejak kapan kira-kira? Kalau di Islam sejak ditetapkan Bang. Iya, kan ada waktunya, kan ada. Masa mulai dari Adam langsung ditetapkan babi haram, kan enggak? Jadi di Quran aja, jangan dimakan ya jangan. Kita ngikuti aja tanpa syarat. Ya, kitab sucinya kan, kitab suci kita kan begitu. Apa namanya? Mengajarkan kita untuk tidak makan babi. Ya. Tetapi berarti sebelumnya, orang-orang sebelumnya makan babi kan gitu. Orang sebelumnya kan belum Islam namanya Bang. Belum syariat Islam maksudnya. Jadi tiba-tiba Tuhan setelah 600 tahun atau udah 600 tahun setelah Masehi tiba-tiba mengatakan babi itu haram gitu. Di Bible kan dilarang Bang. Sebelum Nabi Muhammad kan babi itu sudah diharamkan. Di mana itu? Imamat pasal 11 ayat. Berarti sejak Musa gitu. Apanya? Ya itu kan ya, bisa dibilang Musa gitulah. gitu. Nah, tapi sebelum Musa itu tidak berarti. Iya, Abang punya buktinya nggak? Tunjukin aja. Ya kan, apanya? Kan Abang bilang Kan sebelum gini. Musa belum. Sebelum Musa kan belum. Nah, tinggal Abang tunjukin aja. Kalau kami sih ya pastinya ya sejak itu. Kalau Tuhan menciptakan dunia ini sesuai dengan visinya Tuhan dan dia melihatnya semuanya baik. Jadi antara Adam, Hawa dan seterusnya itu makan daging. Apapun yang diciptakan Tuhan kepada mereka layak bagi mereka. Nah, setelah itu perjalanannya di Musa nih ceritanya nih. Musa membuat ketetapan hal itu. Nah, jadi ditetapkan mulai dari Musa. Dari Musa itu tidak boleh lagi. Tapi kan Musa tidak memberikan alasannya kenapa dia tidak boleh. Oh ya, jadi gini Bang Debata. Di dalam kitab kami itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah rangkuman kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Sudah merangkum kitab-kitab sebelumnya menjadi satu yang namanya Al-Quran. Maka perintah bagi kami adalah mengikuti kitab suci yang ada ini, Al-Quran. Gitu. Ya. Kalau pertanyaan Bang Debata misalnya, apakah Nabi sebelum Musa dari Adam itu ada aturan makan babi atau tidak? Ya, yang jelas
kami kan mengikuti kitab suci kami yang sudah ada, menerangkan bahwa kitab Al-Quran itu adalah rangkuman kitab-kitab sebelumnya, dan apa yang terangkum di dalam kitab suci kami Al-Quran itu adalah menjalankan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Artinya bisa saya simpulkan bahwa para nabi-nabi terdahulu nggak ada yang makan babi. Ya, mulai itu syaratnya dari Al-Quran. Al-Quran kan baru 600 tahun kemudian setelah Masehi itu. Tapi kan sebelumnya kan jauh ke belakang, Tuhan menciptakan semuanya baik semuanya. Dan tidak ada yang salah. Bang Debata, orang Yahudi kan pakai koser juga, Bang Debata. Pakai apa? Ada kosernya, ada makanan halalnya. Iya, makanya itu pada waktu Musa, sebelum Musa kan itu belum ada itu. Iya, berarti kan kalau dari setelah ditentukan tidak boleh, berarti harus berlaku seumur hidup, karena kan firman Allah itu kan kekal. Nah, makanya saya bilang Musa ini mengatakan begitu, dia kasih penjelasan apa enggak? Sekarang kita masuk ke Musa aja deh, nggak usah ke sana. Musa itu mengatakan daging seperti itu haram. Artinya kan bukan itu saja. Ikan lele nggak boleh, kepiting nggak boleh. Banyak itu yang nggak boleh. Tapi penjelasannya Musa di situ nggak ada. Penjelasannya apa sih? Bang Debata, kalau di perjanjian lama tidak dijelaskan, itu tidak berarti jadi boleh, gitu loh, Bang. Kadang-kadang ketakwaan itu justru di situ, gitu loh. Jadi Bang Debata jangan berpikiran kalau tidak dijelaskan lalu kemudian boleh dimakan, jangan begitu. Artinya di situ. Jadi begini sederhananya begini. Aturan yang ada itu adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Ya kan? Teman-teman, gue pamit ya, gue ngantuk. Oh ya, oke. Oke, Bang Luga, terima kasih. Ya, selamat jalan itu, Bang Luga, tidur aja. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi aturan itu kan dari Sang Maha Pencipta. Dia memberikan kitab suci kepada kami, kepada umat Islam selaku makhluk ciptaannya, ya kan, untuk dipatuhi. Terkait dengan kenapa kok nggak boleh, kenapa boleh, ya intinya pada prinsip keimanan kami, ikuti apa yang ada di dalam kitab suci kami. Nah, saya kira kalau kemudian misalnya saya berbicara diri saya sendiri, mengikuti misalnya cara berpikirnya Bang Debata misalnya, ya kan, saya akan berpikir begini, kok kenapa saya ini dihidupkan tapi satu saat nanti dimatikan juga gitu loh. Kenapa Tuhan nggak menciptakan saya nggak ada matinya gitu, hidup aja gitu. Kan bisa juga saya berpikir seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi kepada hukum yang tadi. Ya kan, misalnya, kenapa kok nggak boleh makan babi? Sementara babi itu, kalau babi itu diharamkan, kenapa Tuhan menciptakan gitu kan? Kira-kira begitu kan? Pikiran sederhananya Bang Debata kan? Ngapain Tuhan ciptakan babi? Tapi dia ciptakan, dia larang juga untuk dimakan. Kira-kira kan begitu. Nah, jadi saya kira begini, anunya buat kita, buat makhluk ciptaannya adalah mengikuti apa yang sudah diatur. Ketika diatur, jangan makan babi ya jangan gitu loh. Udah kayak gitu aja. Kalau kita harus cari tahu kok Tuhan ini gini-gini kan, artinya itu kan otoritas Sang Maha Pencipta. Ya kan? Iya, betul. Jadi hanya itu jawabannya ya. Artinya pokoknya dibilang Musa seperti itu ya turutin aja. Kalau kamu tidak nuruti berdosa. Kira-kira itu aja jawabannya ya.
Kalau Iyalah. menurut Bang Debata gimana? Ya kalau menurut saya, kalau Musa mengatakan itu dari Tuhan, Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Tetapi Musa menerjemahkan di dalam perbendaharaan pikirannya jadinya seperti itu. Berarti Musa berdosa berarti. Bukan berdosa. Cara berpikirannya Tuhan dengan cara berpendapatnya Tuhan mengasihkan ke Musa, Musa menangkapnya berbeda. Salah pengertian berarti. Berdosa ya jelas berdosa dong. Masa ada Iya. orang nggak berdosa? Begini saya tambahkan. Urgensinya ya, ketika ini kita lihat konteksnya babi ya, konteksnya babi aja dulu ya. Iya nggak masalah. Saya juga senang pertanyaan kritis seperti Bang Debata gini, saya senang gitu kan. Cuman mohon maaf kalau misalnya jawaban saya tidak sesuai dengan yang Bang Debata inginkan. Harap Iya, betul, dimaklum Mas. karena keterbatasan apa yang saya ketahui. Terdengar suara saya? Gangguan jaringan. Iya jelas. Oke. Ya. Jadi sederhananya begini. Ketika babi ini dihubungkan dengan ilmu kesehatan, ya kan? Ternyata ilmu kesehatan itu sudah mendeteksi bahwa di dalam kandungan daging babi itu banyak mengandung penyakit yang bisa membahayakan manusia. Sehingga kalau dipandang dari sisi kitab suci, dari sisi Al-Qur'an, kemudian menjawab pertanyaan Bang Debata, kok kenapa babi itu diharamkan? Nah, jawaban sederhana, ternyata di balik tidak dibolehkannya makan daging babi, di situ tersimpan kesehatan untuk manusia. Jadi sebuah aturan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada ciptaannya, itu untuk manusia juga gitu. Jadi mungkin ya saya berandai-andai kalau kemudian banyak juga mengkonsumsi daging babi, ini juga akan mempengaruhi kesehatan manusia. Kira-kira sederhananya begitu Bang Debata. Oh gitu. Ya memang itulah yang sangat rancau dilihat orang ya. Tetapi saya ingin menjelaskan setiap makanan itu dia ada racun di situ gitu. Jadi walaupun nasi itu ada racunnya, makanya ada empedu untuk menetralnya gitu. Tapi kalau kita hanya membuat satu jenis itu ada racun, ya mungkin kita juga akan mempelajari makanan yang lain. Jadi sama saja, yang lain juga punya sama gitu. Jadi ya kemungkinan seperti itu. Makanya saya pertanyakan ini karena kan kita ini hidupnya di dunia ini gitu. Jadi saya berpikir apa yang dilakukan Musa, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa mungkin salah menanggap. Tidak sama pikirannya apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa, jadi Musanya menerjemahkannya jadinya seperti itu. Ini masih di Musa ini. Tapi sebelumnya, karena apa ada larangan? Karena pada waktu itu orang memang konsumsinya itu gitu. Karena ada larangan karena itu dikonsumsi. Itu ngambil kebijakan itu di situ. Jadi kalau kita bilang belum tentu dimakan, ya nggak mungkin. Kalau memang itu nggak dimakan, tentu nggak dilarang. Misalnya seperti cacing atau cicak gitu. Nggak ada orang yang mau makan kan, nggak ada hukumnya Musa mengatakan cicak itu dimakan, nggak mungkin ya. Karena memang daging babi itu adalah menjadi konsumsi pada waktu itu. Nggak tahu apa alasannya Musa langsung mengatakan itu bahwa itu menjadi haram karena itu konsumsinya orang gitu. Jadi itu yang saya pelajari sampai sekarang ada apa dengan Musa gitu. Ya mungkin itu tapi sih kan yang gini, kalau mengikuti apa yang diterjemahkan oleh Bang Debata, ini kan pertanggungjawaban apa yang Bang Debata sampaikan juga sulit diterima. Artinya begini, ketika Bang Debata berasumsi, Mas, seperti itu kira-kira ya. Ya, asumsi, taruhlah asumsi. Ya, saya katakan begitu, berasumsi seperti itu.
ya sah-sah saja ya ketika asumsi ditempatkan pada hal yang seperti itu. Hanya saja kan harus ada bukti bahwa oh ternyata begini-begini. Kan saya kira begini. Kalau kemudian kita menerjemahkan sesuatu berdasarkan pikiran kita, maka secara sadar atau tidak bahwa sebenarnya kita terjebak pada pemikiran kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Kalau saya berpikir positif aja. Kenapa Tuhan kemudian melarang itu? Saya kira sebuah larangan itu ditujukan untuk kepada manusia. Sederhananya mungkin begini. Kalau kita analogikan ke kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Misalnya, kalau kamu naik motor harus pakai helm. Loh, kok kenapa harus pakai helm? Kan saya kalau nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Ya kan? Nah, artinya kalau kita berpikir positif bahwa kenapa kita pakai helm? Oh, ternyata helm itu adalah pelindung kepala kita. Mungkin tidak sengaja jatuh misalnya kan, terbentur. Karena ada helm itu, akhirnya kita menjadi terlindungi dari helm itu. Jadi saya berpikirnya positif aja gitu. Kira-kira seperti itu Bang Debata. Tambahan Bang. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif yang lain, aturan itu justru bentuk kasih sejati kepada kita supaya kita selamat dunia akhirat gitu loh Bang Debata. Gitu loh. Itu Bang. Oh gitu. Kalau sampai di endingnya, akhiratnya, kan kita ya jujur aja sih, kalau saya bagian sampai ke akhirat, saya nggak mau ngurusi. Artinya saya nggak yakin dengan hal itu, tapi yang saya yakini adalah kehidupan itu kita lihat dengan cara jernih. Jadi kalau misalnya saya udah berakhir, ya sudah, mau dimasukkan ke neraka seperti yang dibilang si Luga tadi atau tidak, itu nggak ngurus. Yang saya urusi sekarang, bagaimana ini saya terjemahkan kejanggalan seperti ini gitu. Jadi bagi saya coba makan daging babi, saya sehat. Tapi saya coba makan daging kambing, malah saya ke rumah sakit, darah tinggi. Jadi itu contoh yang saya ambil. Karena apa? Mungkin ada satu hal yang di situ yang bermasalah. Karena apa? Saya daging kambing dan itu memang banyak terjadi gitu. Orang semua bisa darah tinggi langsung stroke sampai ke rumah sakit. Kalau makan daging babi sih setiap hari nggak masalah gitu. Tapi itu menjadi larangan. Makanya bagi saya dalam kehidupan itu yang saya cari kebenarannya. Kenapa mereka ini menuliskannya seperti itu, termasuk Musa ini gitu. Ya, nah itu makanya saya bilang begini tadi. Saya bilang, kan begini, kalau kemudian pertanyaan Bang Debata ini, saya harus jawab dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil kitab suci, kan tidak akan mungkin bisa dicerna oleh Bang Debata. Karena jangankan Al-Quran, kitabnya Musa saja kan Bang Debata katakan bahwa kok kenapa bisa begitu ya. Jadi begini, saya kira pertanyaan Bang Debata itu begini. Kalau tadi Bang Debata bilang, loh saya makan daging babi, saya malah sehat. Tapi ketika saya makan daging kambing, saya sakit, gitu kan. Sebenarnya itu hanya sugesti saja. Dan saya pun demikian, awalnya pernah percaya bahwa daging kambing itu dapat mengakibatkan apalah gitu. Ternyata ketika ketika kita pelajari, ya saya pelajari begitu, kemudian saya hubungkan dengan ilmu kedokteran, ternyata daging kambing itu tidak mengandung tidak seperti yang sering disampaikan oleh orang. Daging kambing itu menyehatkan, begitu. Nah kemudian kalau kita bandingkan kedua hewan ini, dari sisi kebersihan saja, babi sama kambing ini kayak langit dan bumi. Nah, babi itu
kotorannya sendiri saja dia makan. Gitu. Artinya ini bukan saya mau mendiskreditkan ini Bang, enggak ya, tapi kita bicara objektif ya. Enggak. Kalau saya bagian seperti itu saya nggak pernah bermasalah gitu. Jadi nggak masalah. Bagian kayak gitu saya nggak masalah. Oke, kalau kita mau adu dari kedua hewan ini, ya dari sisi kebersihan saja sudah jauh Bang. Babi itu adalah binatang yang paling dikenal jorok Bang, yang paling dikenal kotor. Ya, bahkan kotorannya sendiri saja dia makan. Kemudian yang kedua, keburukan babi ini, ya, dia juga sesama jenisnya aja kawin. Laki-laki aja kalau dia lagi misalnya ejakulasi itu, ya laki-laki juga dia kawinin. Nah, kemudian yang ketiga, makanan ini kan Bang, kalau kita pandang dari sisi ilmu kesehatan ya, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, tidak saja daging babi, apa saja lah, nasi dan lain sebagainya, itu kemudian akan menjadi darah dan daging, membentuk darah kita, ya kan, menjadi daging. Nah, kalau kemudian makanan-makanan yang tidak bersih itu kita makan, masuk ke dalam masuk ke dalam organ tubuh kita, itu juga akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Kira-kira gitu Bang. Nah, Bang, jadi lanjut. Jadi saya kira tidak usah bicara babi Bang ya. Kita bicara makanan yang tidak saja babi, tapi makanan misalnya yang menyehatkan, yang mengandung penyakit gitu. Itu akan mempengaruhi juga organ tubuh kita. Nah, dikhawatirkan ketika kita memakan makanan yang kotor, ya, yang kotor ini menjadi darah, menjadi daging, dari makanan yang kita makan itu juga menjadi saripati yang kemudian akan membentuk otak kita kan. Nah, dikhawatirkan ketika makanan yang tidak baik yang kita makan, makanan yang kotor yang kita makan, ini juga akan mempengaruhi pikiran kita. Kira-kira seperti itu. Bang, Ya. Karena udah malam kayaknya kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi itulah yang bisa kami jawab Bang Debata. Kalau bagi saya sih aturan itu adalah bentuk nyata dari kasih yang bersifat sejati yang mengamankan kita itu hidup dunia dan akhirat. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, saya pamit Bang Jin, Bang Debata. Lalu kemudian yang ketiga, Mbak Mas Agus Sandi, Mbak Linda Yuda, Mbak Kenarok, sama anak ayah, sama Opi Hidayat, sama Frank Teus, Jiwaku Sehat. Saya udah ngerti komentarnya, tapi kayaknya nggak perlu dijelasin lagi. Matur nuwun. Saya kira gitu Bang. Okay. Bang Jim, karena udah malam. Ya, mungkin bisa jadi ditutup. Salam. Okay. Jadi sebagai penutup tadi ya, saya mengatakan, nah memang pola pikir setiap manusia itu memang berbeda gitu ya. Jadi apapun itu yang saya tanyakan itu adalah menjadi satu edukasi. Walaupun tadi itu memang seperti asumsi, tetapi kita bisa masuk untuk mempelajarinya gitu ya. Jadi kalaupun antara salah atau benar itu tergantung orangnya masing-masing. Jadi saya pikir apapun yang saya tanyakan bukan untuk mengintervensi sesuatu kan gitu. Jadi saya mengatakan itu untuk bertanya. Saya juga mempertanyakan diri saya karena memang Musa itu bagian dari kitab kami gitu kan. Jadi saya berani mempertanyakan itu gitu. Jadi bukan, apalagi tadi saya tidak mempertanyakan sampai ke sana, baru saya angkat langsung dari Musa gitu. Jadi itu yang saya lihat bahwa setiap manusia itu memang harus ada perbedaan. Perbedaan itu menjadi warna yang berbeda untuk kita, menjadi dilihat warna-warni itu bagus gitu. Itu sih masukan dari saya. Siapapun yang mendengar, saya tidak ada motivasi apapun selain daripada membangun untuk membangun edukasi gitu ya. Walaupun itu mungkin salah bagi mereka, saya tetap bisa menerima gitu. Iya, jadi kalau saya Bang Debata, tipe orang yang senang gitu ya, ketika ada orang misalnya, sebut saja bahasa sederhananya, misalnya begini,
mereka bertanya kritis tentang Islam. Justru saya senang. Senangnya apa? Ketika ada sesuatu yang kritis dan kritik gitu ya. Mereka kritik dan kritis terhadap agama saya atau ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci saya. Itu yang kemudian mendorong saya untuk mencari. Gitu. Misalnya, ada di dalam ayat kitab suci saya Al-Quran yang menerangkan tentang Nabi Muhammad itu gila. Gitu kan. Awalnya saya kaget, tapi ketika saya mencari, oh ternyata ayatnya seperti ini. Justru kalau saya tipe orang yang objektif gitu. Ya nggak apa-apa gitu orang kritis bertanya dan jangan baper lah, intinya kira-kira seperti itu. Ya, mungkin betul. Bang Debata saya akhiri, kita bisa sambung di lain waktu. Tinggal kita berdua. Terima kasih ya. Oke Bang Debata.